Sobat RPK 100.6, pilihan terbaikmu. Segera kita ikuti Odah Bekesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Sobat RPK semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program acara Odah Bekesah hari ini bersama saya Dea yang akan menemani Sobat RPK 100.6 FM dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita Odah Bekesah, wadah etam kesah-kesah segalanya. Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang dalam memberikan dispensasi nikah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kutai Kartanegara sebagai garda terdepan dalam perlindungan hak anak memiliki peran krusial dalam menekan angka pernikahan usia dini di Kutai Kartanegara. Dan dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu peran Pengadilan Agama dalam gerakan cegah nikah anak di Kutai Kartanegara, sudah hadir bersama saya di sini narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bapak Samsul Bahri SHI MH selaku Ketua Pengadilan Agama Tenggarong dan Bapak Haji Hero Suprayetno SOS MSI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kutai Kartanegara. Selamat pagi Pak Hero dan Pak Samsul. Pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, baik. Bisa semangat ketemukan dengan Ketua Pengadilan kan. Siap, semangat Pak ya. Dan dengan tema kita pada pagi hari ini kan peran Pengadilan Agama dalam gerakan cegah nikah anak. Kan sebagaimana diketahui nikah anak ini kan menjadi tantangan yang serius di berbagai daerah terutama di Kukar Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak bagaimana kondisi terkini di Kukar Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi kita melakukan gerakan cegah nikah anak ini berangkat dari tentunya kasuistis yang muncul di wilayah kita kan. Kemudian kita menganalisis kondisi yang ada. Kalau kita melihat kondisi real saat ini, pernikahan anak itu di Kaltim, Kutai itu Kartanegara urutan yang kedua ya di kasus pernikahan anak ini. Dan tentunya kita melihat kecenderungan ini akan menimbulkan multiplier ya, efek terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Karena pernikahan anak kita ketahui bersama kan, secara spesifik mereka belum siap dalam konteks mentalitas, kemapanan ekonomi dan faktor-faktor yang lain. Nanti bisa digali dengan Pak Ketua. Penyakitnya itu akan kembali lagi ketika diberikan izin menikah. Pasti nanti ketika mereka tidak memiliki kemampuan yang matang akan terjadi proses usul perceraian lagi, dan itu pasti muaranya ke Pengadilan Agama. Dan kami tentunya akan mengawal ini. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Kalau sudah mengobati itu risikonya cukup tinggi ya. Upaya-upaya kita untuk membangun kesejahteraan keluarga sebagaimana program-program pemerintah baik pusat maupun daerah, apalagi pemerintah Kutai Kartanegara dengan Bapak Aulia Rahman dan Pak Randy Solihin dengan Kukar Idaman Terbaik, tentunya ini menjadi hal yang harus diberikan atensi khusus ya, agar kedepannya betul-betul bisa kita kawal dan Kutai Kartanegara bisa mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam visi dan misi kepala daerah. Baik, Pak Samsul Bahri, apa yang dimaksud pernikahan usia anak menurut sudut pandang hukum dan agama sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Pernikahan anak yang biasa ditangani oleh Pengadilan Agama dari perspektif hukum formil adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mana dalam Undang-Undang Perkawinan kita terbaru nomor 16 tahun 2019 itu menegaskan bahwa usia minimal menikah, bukan ideal ya, minimal menikah itu untuk laki-laki dan perempuan itu adalah 19 tahun. Nah, pelaku yang di bawah 19 tahun itu dikategorikan pernikahan anak kalau secara hukum perkawinan. Tapi kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang di bawah 18 tahun itu dikategorikan sebagai usia anak. Nah, jadi memang berbeda antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan dalam menetapkan batas usia bisa dikatakan anak itu. Kalau dalam Undang-Undang Perkawinan 19, kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu 18. Ini itu. Baik, dan kemudian bagaimana kondisi atau data kasus dispensasi nikah anak di Kutai Kartanegara sendiri Pak, untuk dari Pengadilan Agama nih Pak? Baik,
ini penting kita sampaikan ke masyarakat di Kutai Kartanegara. 3 tahun terakhir memang trendsnya untuk perkara dispensasi kawin di pengadilan itu memang kelihatan menurun. Dari terakhir sampai pertengahan tahun 2025 ini pernikahan dispensasi kawin yang mendaftar ke pengadilan agama itu hanya berkisaran 34 perkara. Ini kelihatan menurun dari tahun kemarin, di mana tahun kemarin itu hampir 100 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tenggarong. Namun angka ini sering saya sampaikan, ini bukan menjadi indikator bahwa praktek pernikahan anak di Kutai Kartanegara melandai. Kenapa demikian? Karena yang punya kesadaran saja yang mengajukan dispensasi ke pengadilan agama itu. Yang tidak memiliki kesadaran hukum, mereka akan mengambil jalan-jalan lain untuk menikah meskipun di bawah umur. Dalam tanda kutip seperti pernikahan siri tidak tercatat, itu mereka salah satu alasannya ya karena tidak ingin ribet berperkara ke pengadilan, takut ditolak, sehingga mereka akhirnya mengambil jalan pintas mungkin dengan pernikahan siri. Ini bisa dibuktikan, Mbak. Kami kemarin sekitar 1 bulan yang lalu itu mengadakan pelayanan terpadu dengan Disduk Capil dan Kementerian Agama di Desa Badak Baru. Di sana ada 50 pasang masyarakat yang minta pengesahan nikah. Pengesahan nikah itu adalah bagi mereka yang tidak memiliki buku nikah atau pernikahannya secara siri dan tidak tercatat. Itu hampir 50% dari 50 pasang tersebut kami tolak. Kenapa kami tolak? Karena mereka mengajukan isbat nikah itu atau pengesahan nikah itu karena sebelumnya mereka telah melanggar usia pernikahan. Nah, sehingga modus-modus semacam ini kami tidak tolerir, karena akan menjadi kalau kami tolerir akan menjadi semacam hal yang boleh di masyarakat dilakukan. Padahal kita fokusnya kan ingin mencegah perkawinan anak di masyarakat. Nah, makanya angka dispensasi dan isbat nikah itu seperti saudara kandung. Jangan membaca angka dispensasinya saja, tapi isbat nikahnya dilupakan. Nah, jadi kalau isbat nikah itu sudah 200 lebih perkara yang masuk ke pengadilan sampai pertengahan tahun ini. Nah, itu juga bisa menjadikan indikator bahwa pernikahan anak juga bisa dikatakan belum turun secara drastis betul di Kutai Kartanegara. Mungkin begitu, Mbak. Dan kemudian kasus seperti apa, Pak, biasanya yang mengajukan dispensasi nikah, Pak? Baik. Banyak faktor sebenarnya yang alasan yang dikemukakan oleh masyarakat yang mengajukan dispensasi. Tapi rata-rata orang tua yang mengajukan dispensasi untuk anak-anaknya di Pengadilan Agama Tenggarong itu didominasi 2 faktor. Kalau tidak terjadinya kehamilan, atau paling tidak mereka sudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Sementara kalau untuk kasus ekonomi itu relatif kecil, tapi yang 2 teratas itu adalah kehamilan akibat salah pergaulan dan juga terjerumus dalam pergaulan bebas. Itulah yang rata-rata mendominasi alasan orang tua akhirnya mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Pengadilan agama. Baik, dan kemudian untuk DP3A ini, Pak, apa saja program yang telah dan sedang dijalankan DP3A KUKA dalam mencegah pernikahan usia anak, Pak? Ya, baik. Tentunya kita pertama kan ketika bicara tentang pencegah pernikahan anak, kita punya program pemenuhan anak dan membangun kualitas keluarga, sebenarnya program itu. Nah, di sini tentunya kita pertama memperkuat kebijakan. Ya. Jadi pencegah pernikahan anak ini nantinya kita akan tuangkan dalam keputusan kepala daerah untuk gerakan bersama dalam pencegahan itu. Kedua, membangun kolaborasi seperti yang disampaikan Pak Saiful Bahri tadi. Karena kita membangun kolaborasi dengan pengadilan agama, karena putusan-putusan hakim itu menjadi penentu kan proses pernikahan anak ini terjadi. Ya, kita melakukan komunikasi, contoh saja selama ini sesuai dengan keputusan SMA, Pak ya. Dalam proses izin pernikahan anak itu harus ada konseling dari psikolog dan itu dikerjasamakan dengan unit pelaksana teknis pelindungan perempuan anak. Nah, selain kerjasama dengan pengadilan agama, kita juga kerjasama dengan sekolah-sekolah. Nah, terutama dalam konteks saat ini
dengan penerimaan siswa baru, kemudian kita masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita tentang bahaya pergaulan, karena faktor penyebabnya tadi kan bicara tentang bahaya pergaulan bebas. Kemudian juga bagaimana kita memberikan edukasi mereka menggunakan media sosial yang memang kita butuhkan, tetapi kalau salah penggunaannya, ketidakmampuan dalam filter informasi itu, mereka bisa terjerumus dalam pola-pola itu. Kemudian kita juga membangun komunikasi dengan guru, pihak sekolah, bagaimana menguatkan peran sekolah menjadi sekolah ramah anak. Ini karena memang kejadian-kejadian ini pada usia anak kan pada sekolah. Saya juga menggarisbawahi kenapa di undang-undang itu, kalau bicara undang-undang anak itu bicara 0 sampai 18 tahun, sementara undang pernikahan sampai 19 tahun. Karena kita sadar sendiri, tidak semua anak itu yang lulus SMA itu usianya 18 tahun rata-rata sudah selesai. Ada yang 19 tahun baru selesai. Dan itu juga membuat jarak juga. Kenapa 19 tahun? Ketika mereka lulus sekolah kan mereka pasti punya cita-cita ini. Nah, bagi mereka yang memang ada muatan ingin menikah dan sebagainya kan ada di waktu satu tahun itu. Ini kan tentunya memberikan ruang bagi anak-anak, apalagi program pemerintah Pak Bupati kemarin pengen satu keluarga satu sarjana. Ya, ini menjadi penguat kita. Jadi kalau dalam keluarga itu ada satu sarjana, pasti ada penopang ekonomi nanti. Jadi kita harus mulai memutus mata rantai ini. Karena faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas itu menjadi faktor yang dominan dalam proses terjadinya pernikahan anak ini. Karena orang tua ingin melepaskan tanggung jawabnya kepada keluarga, sehingga anak yang punya potensi untuk bisa dinikahkan dan ada pihak yang berminat itu dinikahkan. Makanya kita masuk di situ. Ada program yang kita fokuskan khusus untuk perempuan kepala keluarga. Karena perempuan kepala keluarga ini menjadi fungsi double burden kan. Dia sebagai kepala keluarga, dia juga sebagai ibu rumah tangga. Itu bebannya berat sekali. Ya, sehingga kita perlu melakukan upaya-upaya pemberdayaan perempuan kepala keluarga ini, karena memang kita identifikasi banyak yang secara ekonomi mengalami kondisi yang tidak diuntungkan dari proses pembangunan. Kita akan coba lakukan bersama, bukan hanya dengan dinas kami, ya kita berkolaborasi, karena kunci keberhasilan itu bukan secara mandiri, tapi bagaimana kita membangun sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak. Saya kira banyak yang akan kita lakukan. Salah satunya kita membangun inovasi-inovasi yang memang diharapkan bisa menyentuh persoalan-persoalan yang menjadi akar permasalahan di kondisi yang kita bahas hari ini, khususnya pencegahan pernikahan anak. Baik, kemudian Pak Samsul, apa saja pertimbangan hukum yang digunakan pengadilan agama dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah anak, Pak? Pengadilan agama dalam menangani perkara dispensasi perkawinan untuk anak itu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, di mana itu tentang tata cara penanganan perkara dispensasi kawin di pengadilan. Dalam perma tersebut menegaskan bahwa dalam mengadili perkara dispensasi, hakim harus menemukan alasan mendesak yang bisa dijadikan alasan untuk mengabulkan atau tidak perkara tersebut. Nah, alasan mendesak di sini bisa digali dalam persidangan tentang tidak hanya keinginan orang tua, tapi keinginan sang anak itu yang utama. Apakah dia betul-betul keinginannya untuk menikah, atau ada dorongan lain pihak luar yang memaksa dia untuk menikah hingga dia dalam tekanan. Juga tidak sebatas itu, faktor psikologis, kemampuan fisik, dalam artian kesehatan reproduksi, kesehatan mental, itu juga menjadi pertimbangan yang diutamakan dalam mengambil keputusan perkara tersebut. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus. Seperti yang disampaikan oleh Pak Heru tadi, kami sudah saat ini menjalankan kerjasama. Setiap perkara dispensasi yang didaftarkan di Pengadilan Agama Tenggarong itu bisa diproses kalau sudah melakukan konseling psikologis dari psikolog DP3A. Nah, jadi hasil psikolog ini juga akan dilaporkan ke hakim di persidangan. Nanti hakim juga akan membaca hasil
pemeriksaan psikolog itu terhadap anak yang disidang, apakah ada faktor-faktor yang memberatkan yang tidak mungkin bisa ditolerir sehingga alasan dia untuk menikah itu tidak bisa diterima. Nah, ini yang penting, penguatan regulasi juga terus diupayakan oleh Mahkamah Agung sampai sekarang ini. Ke depan juga saya berharap juga dalam momen ini juga karena dalam perma itu ada bunyinya, Pak Heru, bahwa hakim bisa mendengar keterangan para pihak yang dianggap perlu. Dalam hal ini juga mungkin psikolog, dokter anak, ataupun bidan itu bisa diminta untuk menjadi saksi ahli, memberikan pandangannya terhadap kasus yang sedang ditangani. Nah, jadi tidak hanya sekedar hasil pemeriksaan, tapi juga nanti mungkin kedepannya kita bisa supaya psikolog-psikolog ini bisa menjadi saksi ahli khusus untuk perkara dispensasi kawin, sehingga hakim bisa mendapatkan gambaran secara utuh sebelum memutus perkara itu. Intinya dalam memutus perkara dispensasi kawin berdasarkan Perma nomor 5 2019 itu harus mengedepankan kepentingan bagi anak, bukan kepentingan orang tua atau orang-orang lain. Anak yang diutamakan. Baik, dan kemudian ketika ada kasus mungkin hamil duluan dan psikologis anak itu belum siap gitu Pak, bagaimana Pak? Mungkin Pak Heru atau Pak Samsul Pak? Mungkin apa Pak Heru dulu atau gimana? Saya dulu ya, gini. Siap. Memang ini dilematik ketika sudah anak itu hamil akibat salah pergaulan. Nah, di satu sisi kita juga harus melindungi anak yang akan dilahirkan secara hukum. Ya, jangan sampai anak yang lahir itu menanggung dosa atau kesalahan orang tuanya. Nah, sehingga ini yang juga harus disinergikan ke depan. Kalaupun kami menganggap itu akhirnya nanti setelah tidak hanya hamilnya saja kita nilai, tetap itu tidak akan menjadi ukuran awal. Tapi nanti setelah kasusnya ternyata terbukti dia hamil, sudah hamil, nanti juga dilihat kesehatan fisik sang ibu, apakah bisa mengandung itu dengan sehat atau apa. Ini juga perlu kolaborasi dengan dinas kesehatan atau dokter yang memeriksa, kemudian juga mentalnya seperti tadi, kalau memang mentalnya gini gimana. Nah, inilah yang penting. Pasca dispensasi mereka harus tetap dikawal, untuk dibina, dikawal agar bisa menerima kondisi yang sebenarnya mereka tidak inginkan itu. Jadi di satu sisi ya biasanya untuk yang hamil ya kalau memang dianggap urgen ya tetap dikabulkan. Nah, tapi selama ini kami tidak tahu di lapangan setelah diputus dikabulkan, setelah mereka menikah, kehidupan mereka bagaimana, mentalnya sebagai ibu yang belum siap itu bagaimana, kan kami tidak sampai ke sana. Inilah yang mungkin juga ke depannya kita harap ada sinergitas yang lebih pasti tentang perlindungan terhadap korban-korban seperti ini. Saya katakan mereka korban kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak menginginkan itu. Sebenarnya mereka tidak menginginkan itu. Jadi saya anggap itu korban lah gitu. Ya. Pak Heru menambahkan Pak? Ya, kembali lagi kan ketika kita bicara tentang pernikahan anak yang sudah terjadi, case to case-nya tentunya berbeda. Betul. Ya kan? Makanya kita berupaya bagaimana upaya pencegahan yang mesti kita lakukan walaupun kita sadari kasus tetap terjadi. Case-nya tuh case itu kan kita sadari bahwa kondisi menikah anak ini kan kalau kita lihat dari perspektif anak dilakukan hamil dan sebagainya seperti kasus yang ada, bisa jadi gitu kan ada proses pelecehan seksual di situ. Mereka bisa saja menghindari undang-undang tentang tindakan kekerasan seksual itu kan ada sanksi hukum dan sebagainya. Nah, ini sering terjadi kompromi antara pihak pelaku dengan pihak korban. Nah, kompromi-kompromi ini kan dibangun akhirnya nanti minta dispensasi nikah. Nah, ini kita perlunya penggalian informasi yang ada oleh pihak psikolog di situ. Saya kira ini sebuah kolaborasi yang cukup bagus agar kita tidak menimbulkan akses yang lebih beresiko terhadap anak yang sudah mengandung dari sebuah proses tindakan pelecehan seksual. Tapi kan kita tahu di masyarakat kita itu aspek budaya ini biasanya ada kompromi-kompromi ya agar tidak menanggung aib dan sebagainya. Kemudian bagaimana menyelamatkan anak yang sudah dikandung ini ya.
Nah, makanya kita bangun langkah-langkah tadi ketika proses asesmen dilakukan itu akan teridentifikasi. Biasanya kami itu kalau sudah beresiko seperti itu karena memang ada kesengajaan, ada kompromi-kompromi, maka itu ada proses pendampingan dari pihak ketika kita memberikan rekomendasi ke pengadilan agama, tapi kami adakan pendampingan. Maka tadi kita bangun kolaborasi apa yang Pak Ketua tadi, ketika itu dispensasi karena terpaksa harus dikeluarkan karena ini menjamin keberlangsungan anak yang mengalami nikah ini, kemudian bayi yang dikandungnya ini, maka kita harus mengambil langkah yang bukan langkah yang memutus sepihak, tapi kita melihat jangka panjang resiko dan sebagainya. Makanya ketika ada konseling, kami mengkomunikasikan psikolog yang ada, tolong dihadirkan keluarga yang ada. Kita belajar dari budaya kita, zaman dulu anak-anak menikah itu orang tuanya selalu mendampingi dan sebagainya. Kita ingin ini kolaborasi, bukan hanya kami, tapi masyarakat yang meminta bahwa nikah dispensasi ini harus punya tanggung jawab juga untuk mengawal. Makanya saya minta kemarin dengan Pak Ketua, Pak, nanti ke depan kalau anak-anak mau menikah ini dispensasi diberikan, kita buat perjanjian pihak-pihak yang jangan nanti hanya untuk melepaskan kasus hukumnya ketika dinikahkan selesai, habis itu mereka tinggalkan anak ini. Ya, ini jadi resiko yang cukup panjang karena berdampaknya tuh multiplier nanti. Ekonominya, statusnya akan semakin tidak jelas anak ini, keberlanjutan sekolahnya dan sebagainya. Jadi harus ada, kalau memang dia masih mau sekolah, ya harus ada jaminan. Nanti kan digali informasi dari psikolog itu biasanya. Oh, dia ternyata masih ingin sekolah sebenarnya. Tapi karena faktor, nah itu harus ada ruang sendiri. Kita bicara dengan dinas pendidikan, bagaimana sekolah yang sifatnya terbuka untuk mereka bisa melanjutkan sekolah, sehingga mereka tidak putus sekolah di situ. Nah, ini ruang-ruang ini harus kita bangun nih. Kalau sudah masalah gini, memang kompleksitas yang dilibat banyak. Tapi kalau kita bicara pencegahan itu akan lebih mudah untuk memberikan edukasi karena risikonya banyak sebenarnya. Intinya di sini. Jadi case-nya banyak ya. Jadi kalau memang mereka yang memang sama-sama senang dan sebagainya, itu namanya anak-anak ini kan dalam pergaulan bebas dan sebagainya, tidak memikirkan resiko dan sebagainya. Nah, ini kita juga berikan advokasi kepada keluarganya dan sebagainya, karena bisa jadi bapak ibunya sibuk. Ya kita paham sajalah masyarakat kita kalau sudah pagi-pagi ada yang pagi-pagi sudah meninggalkan anaknya bekerja dan sebagainya, sehingga anak tidak tahu, umpamanya petani pun istilahnya, ya kan, kalau petani dulu itu bertemu dengan keluarga itu intennya tinggi. Sekarang ini kan sawah dengan rumah jauh, ya kan. Kemudian untuk mengontrol setiap saat itu kan tidak Jadi ini memang butuh membangun ekosistem ya, saya kira ekosistem jejaring agar kita betul-betul bisa memproteksi masyarakat kita, lingkungan kita dengan kolaborasi dan kerjasama semua pihak, saya kira itu. Baik, menarik sekali. Dan kita jeda iklan sejenak dulu Pak, kita akan kembali lagi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda, 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda, 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Sobat pendengar RPK, anak-anak adalah masa depan kita. Mereka layak mendapatkan cinta, perhatian, dan perlindungan. Sayangnya, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah serius di masyarakat kita. Kekerasan terhadap anak bukan hanya fisik, itu juga bisa berupa kekerasan emosional, verbal, atau bahkan pengabaian. Semua bentuk kekerasan ini meninggalkan bekas yang mendalam dalam kehidupan mereka. Ingatlah, melindungi anak berarti memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan aman. Bersama kita bisa menghentikan kekerasan terhadap anak. Jadilah bagian dari perubahan. Berikan dukungan, bukan kekerasan. Karena setiap anak berhak untuk merasa aman dan dicintai. Stop kekerasan terhadap anak. ...100.6 FM RPK Kutai Kartanegara.
Aduh Jeng, aku lagi bingung dan pusing Hah? Kenapa Jeng kok bingung? Sini pegangan toh Jeng biar nggak bingung. Ih, si Ajeng malah guyonan. Betul Jeng, aku lagi bingung. Anak aku ini kan umurnya udah 12 tahun loh ya. Badannya itu loh, nggak seperti anakmu. Padahal kan anak kita sepantaran kan? Jeng, kayaknya anaknya terkena gejala stunting tuh. Hah? Stunting? Apa tuh Jeng? Iya Jeng, stunting itu masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang. Ini maaf loh Jeng, bukan bermaksud menyinggung. Aduh, gimana ini Jeng? Benar, stunting pada anak harus kita ketahui gejalanya sejak dini. Jadi, pastikan asupan pada saat kehamilan tetap terjaga. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Baik Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama Pak Samsul dan Pak Hero dengan tema kita pada pagi hari ini, peran pengadilan agama dalam gerakan cegah nikah anak di Kutai Kartanegara. Baik, kembali saya ke Pak Samsul. Pak, sejauh ini apakah ada dispensasi nikah anak yang ditolak, Pak? Ya pasti ada. Tidak semua dispensasi seperti yang saya bilang di awal tadi itu dikabulkan. Karena tolak ukurnya adalah ada tidaknya alasan mendesak. Nah biasanya kalau tidak, seperti tadi kalau hamil itu mungkin bisa dikategorikan alasan mendesak. Tapi tidak hamil itu tetap harus didukung lagi dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Tidak hanya hamil saja yang menjadi rujukan utama untuk menyatakan ada alasan mendesak. Tapi ada faktor-faktor lain juga yang harus kita lihat. Nah, selama tidak ada alasan mendesak itu sudah pasti kami tidak akan kabulkan. Karena ruhnya dari peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin itu bukan mempermudah dispensasi, tapi mempersulit memberikan dispensasi untuk anak ingin menikah. Jadi jangan dianggap bahwa dengan adanya perkara dispensasi di pengadilan agama itu diasumsi bahwa untuk mempermudah. Justru itu untuk menyeleksi apakah layak atau tidak diberikan izin. Kalau tidak layak sudah pasti kita tolak. Jadi kalau angkanya saya lupa, tapi dalam tahun ini ada beberapa sudah yang memang kita tolak. Yang salah satunya yang kemarin diceritakan oleh salah satu hakim yang memeriksa perkara bahwa ada anak yang ketika di sidang ditanyakan, kalau kami tidak kabulkan, apa yang kamu lakukan? Saya akan bunuh diri. Ini kan menunjukkan bahwa anak ini secara mental labil, belum siap untuk berumah tangga. Akhirnya tidak kita kabulkan. Tidak kita kabulkan. Kalau bahasa seperti itu kelihatannya, wah ini bahaya kalau nggak dikabulkan. Justru kami malah menolak seperti itu. Karena ini membuktikan bahwa sang anak itu justru memiliki psikolog yang belum siap untuk membangun rumah tangga. Makanya banyak faktor yang kita lihat dalam menangani perkara dispensasi itu, Mbak. Baik. Dan kemudian Pak Hero dari DP3A, apakah juga ada apakah ada yang ditolak Pak dalam pengajuan mungkin yang seperti psikologisnya, Pak? Kalau kita rata-rata yang menolak kan? Ya, karena kita tahu bahwa dampaknya cukup kompleks. Tetapi kita tetap memberikan argumentasi yang berimbang dalam ini untuk memberikan masukan kepada hakim. Tadi alangkah baiknya memang tadi kalau kita bisa bangun sebuah komunikasi dalam proses persidangan, psikolog juga dihadirkan di situ. Ya, sehingga nanti pertimbangan hakim akan lebih komprehensif. Ya. Jadi kalau bicara hampir menolak hampir semuanya, Pak ya. Bahasanya kita memang karena kita konsisten dan kita komit, karena kita tahu persoalan-persoalannya kembali ke kami nanti. Ya sama kalau Bapak mungkin permohonan cerainya kan. Kalau kami ini kasus KDRT, penelantaran anaknya masuk di kita. Kemudian nanti kalau punya anak, anaknya tidak muncul stunting dan sebagainya. Belum lagi hal-hal yang sangat kompleks lah yang kita hadapi, karena kita kan berbicara pada kualitas keluarga dan pemenuhan anak di situ. Jadi kita harus konsisten, walaupun kami dalam konteks hasil konseling psikolog itu rata-rata menolak,
Tapi paling tidak kami juga harus mencatat ini. Jadi ketika ada dispensasi dari Pengadilan Agama untuk proses pernikahan itu disetujui, nah kita berkolaborasi bagaimana data itu kita dapatkan, apalagi ada catatan-catatan yang berisiko tadi apa seperti Pak Ketua tadi. Kita memang berpikirnya kadang-kadang terbalik, gitu kan. Kalau orang tuh berpikir ketika ada ancaman seperti langsung berpikir wah ini harusnya disetujui dan sebagainya. Kita justru di situ kerentanan harus kita identifikasi secara lebih utuh. Kan itu kan diambil dari semua pihak yang kita dapatkan. Jadi calonnya juga kita gali informasinya bagaimana dia nanti kalau menghadapi ini kan calon istrinya umpamanya terutama perempuan yang paling beresiko kan. Jadi bagaimana ketika dia nanti menikah sementara istrinya masih anak-anak, ya kan? Dia juga harus berperan. Kalau umpamanya si suaminya dewasa, otomatis dia harus mengawal betul-betul, jangan menuntut haknya terlalu banyak kepada istrinya. Tapi kalau sudah anak dengan anak, ini resikonya tinggi sekali. Jadi kita kalau pelakunya anak, ya kan, yang mau nikah ini calon suaminya anak, perempuannya anak. Jadi kita memang betul-betul harus lebih intent ya mengawal ketika terjadi dispensasi ini. Ya sebagai Pak Ketua tadi itu yang dispensasinya seperti itu beresikonya, apalagi yang nikah siri dan sebagainya. Nah ini yang betul-betul harus menjadi fokus perhatian kita. Makanya upaya-upaya pencegahan harus masif kita lakukan dan kita harus memberikan penyadaran kepada masyarakat karena kuncinya kesadaran kan. Kalau tanpa kesadaran itu maka akan sulit bagi kita. Jadi kalau semuanya sadar bahwa ini betul-betul banyak aspek negatifnya, maka kita akan punya spirit yang sama untuk itu, saya kira. Baik, dan sejauh ini Pak, apakah ada kasus atau kejadian ketika dia sudah mengajukan dispensasi nikah dan kemudian akhirnya bercerai atau berpisah, Pak? Nah ini menarik nih. Ini sebenarnya yang sering kami diskusikan dengan Pak Heru dan DP3A. Sebagai informasi untuk masyarakat Kutai Kartanegara, perkara perceraian di Kutai Kartanegara itu per tahun tidak kurang dari 2.000. Angka yang sangat fantastis untuk sebuah kabupaten di Kalimantan. Dan rata-rata data yang di Pengadilan Tenggarong menunjukkan perceraian terbesar itu terjadi oleh pasangan yang berusia 21 sampai 30 tahun. Nah, usia perkawinan mereka ini rata-rata tidak ada yang sampai 10 tahun. Ada yang paling dominan mengajukan cerai itu usia perkawinan di bawah 5 tahun. Kalau dia mencerai di umur 21 tahun, dihitung mundur ke belakang berarti kuat dugaan dia menikah muda. Ya kan? Kalau usianya 5 tahun saja perkawinannya, berarti dia kan sudah melakukan perkawinan di usia yang dini sekali. Nah, dari angka ini sudah bisa tergambar sebenarnya bahwa resiko menikah belum siap secara usia dan kematangan kedewasaan itu sangat berpotensi sekali bahwa rumah tangga itu tidak berjalan baik. Nah, angkanya sangat terlihat di Pengadilan Agama Tenggarong. Dari 2.000 perkara itu hampir 50% itu usia 21 sampai 30 tahun pelakunya yang mengajukan perceraian. Nah, rata-rata usia yang mereka ajukan ini usia perkawinannya di bawah 5 tahun. Makanya saya bilang tadi berarti kuat dugaan mereka ini menikahnya umurnya muda. Nah, ini kalau bicara apakah ada dispensasi yang ujungnya bercerai? Banyak, Mbak. Makanya dispensasi ini kalau tidak begitu kita kabulkan misalnya karena kita melihat ada faktor-faktor yang bisa kita pertimbangkan untuk memberi izin, tapi kalau tidak dikawal ini bahaya. Kalau mereka tidak dikawal karena mereka ini pengetahuan segala macamnya relatif masih kurang untuk memahami bagaimana tanggung jawab dalam berumah tangga itu. Ada kadang seperti juga kata Pak Heru tadi, hanya untuk lepas tangan dari tanggung jawab, takut dipenjara karena kasus asusila atau pelecehan seksual, akhirnya mau saja nikah. Tapi setelah nikahin ditinggal langsung, hanya untuk cuci nama saja biar tidak terjerat hukum. Nah ini kan praktek-praktek ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi dan banyak kita temui di lapangan, gitu Mbak. Baik, dan kemudian Pak Heru, ketika dispensasi nikah ini dikabulkan dengan usia anak yang memang masih di bawah ya Pak, dan setelah kemudian akhirnya menikah, apakah juga dari DPK3A juga mengawal Pak? Ya, ini yang utama sebenarnya pengawalan ini pada keluarga ya, keluarga. Betul. Keluarga. Kalau kita kan tidak continue kan, kita
melihat kasus per kasusnya. Ini yang risiko tinggi dan risiko yang sedang dan sebagainya. Kita akan buat seperti itu. Biasanya teman-teman di psikolog dan tim saya kira sudah paham tentang itu. Mereka membuat klasifikasi yang berisiko tinggi dan sebagainya. Cuman dalam hal ini kami menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Ketua tadi. Kalau di usia itu banyak yang bercerai di usia 21 sampai 30 tahun. Ini kan kita melihat pada aspek keberlanjutan keluarga yang bercerai ini. Terutama yang terkena dampak paling utama nih perempuan dan anak. Ya. Kalau dia menikah cerai itu masih punya anak, otomatis nih anaknya akan kena dampak juga, baik secara psikologis maupun secara aspek kesejahteraannya. Perempuannya juga ketika mengusulkan perceraian ini kan didominasi oleh faktor apa? Apakah hanya faktor ekonomi saja atau kan ada faktor emosional dan sebagainya? Kalau itu ditangkapi lagi dengan faktor ekonomi, faktor KDRT sosial dan sebagainya, wah ini akan timbul persoalan yang cukup besar. Ketika cerai disetujui, hanya mengaku istrinya ini nanti setelah bercerai siapa lagi? Apa dia kembali kepada keluarga awal intinya? Kan dia sudah berkeluarga. Ini jadi tambahan beban lagi muncul. Jadi kesejahteraan kita nggak pernah selesai. Baru munculkan keluarga sejahtera, menikahkan anaknya. Ketika menikah cerai lagi, balik lagi ke orang tuanya. Jadi beban keluarga yang ada, ya kan? Kemudian bawa anak lagi, tambah ini masalahnya. Suaminya tidak bertanggung jawab lagi dengan anaknya, dengan istrinya ketika cerai. Nah ini problemnya cukup kompleks. Dan makanya bilang saya upaya pencegahan itu menjadi hal yang prioritas. Kalau penanganan ini kita nggak pernah selesai sampai nanti mereka betul-betul bisa mengangkat dirinya menjadi lebih baik, bermanfaat untuk masyarakat kita. Kalau boleh mengaminkan apa yang disampaikan oleh Pak Heru, seperti yang saya bilang tadi, saya sangat setuju bahwa pencegahan itulah yang menjadi fokus sebenarnya utama dari pemangku kebijakan dan juga masyarakat tentunya. Kenapa? Karena kalau lihat data tadi, jika kita bisa berhasil menekan perkawinan usia muda atau perkawinan anak di Kutai Kartanegara secara signifikan dan kuat, berarti kemungkinan besar saya yakin jumlah perkara perceraian di pengadilan pun akan berturun drastis. Karena tadi kan angkanya 50% itu dilakukan oleh usia 21 sampai 30 tahun. Kalau mereka menikah dengan kesiapan yang sangat matang, tentu perkara perceraian di usia ini akan otomatis juga berturun. Nah ini sangat berdampak domino jadinya ke depannya. Jadi pencegahan ini memang sangat penting. Makanya saya dengan Pak Kadis DP3A, Pak Heru selalu berkomunikasi, bertukar pikiran untuk mencari kesepemahaman dan mencari langkah-langkah yang bisa dilakukan secara bersama. Itu, Mbak. Baik, dan kemudian sejauh mana Pengadilan Agama bekerja sama dengan DP3A Kukar dalam upaya pencegahan pernikahan anak, Pak? Baik, kami pengadilan ini kan kalau secara ininya pasif, Mbak. Artinya kami sebenarnya kan hanya tugas, kalau di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu yang namanya pengadilan itu hanya menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang datang ke pengadilan. Nah, tapi beban moral sebagai lembaga negara dan yang punya yurisdiksi di wilayah Kutai Kartanegara juga kami harus selaras dengan program-program baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu kami selalu berusaha memberikan sumbangsih pikiran kepada termasuk DP3A untuk berdiskusi mencari solusi bagaimana supaya masyarakat ini lebih sadar hukum. Karena kalau kita bicara tentang hukum, ada teori yang namanya efektivitas hukum, Mbak. Efektivitas hukum ini setidaknya ada 5 indikator yang menentukan efektif tidak hukum itu bisa berjalan. Pertama, adanya regulasi atau hukumnya itu sendiri. Nah, kita sudah undang-undang perlindungan anak sudah ada, undang-undang perkawinannya sudah ada, pedoman mengadili perkaranya juga sudah, belum lagi regulasi di DP3A tentang gerakan-gerakan apa tadi, cegah perkawinan anak, wanita, kepala keluarga dan sebagainya, itu sudah regulasi itu sudah ada sebenarnya. Itu faktor pertama. Yang kedua, aparatur. Aparatur ini kan sudah ada lembaga-lembaganya, ada di DP3A, ada pengadilan, ada dinas sosial, ada dinas pendidikan, artinya sudah ada
aparaturnya, lembaganya. Yang ketiga sarananya. Sarananya juga otomatis juga sudah ada. Yang justru yang keempat dan kelima ini yang berat. Apa yang kelima dan keempat adalah masyarakat dan budaya. Ini yang berat. Kalau masyarakatnya tidak mau sadar tentang hukum, sebagus apapun 3 indikator awal, tidak akan bisa berjalan hukum itu dengan baik. Apalagi budaya. Karena pemahaman masyarakat kan masih banyak yang dalam tanda kutip itu perlu diluruskan. Contohnya adalah ketika seorang wanita atau perempuan itu berusia sudah 20 tahun ke atas belum dapat jodoh, itu kayak dibully. Ya kan? Dibully, nggak laku lah, dibilang apa ini. Jadi kan hal semacam ini kan harus diberi edukasi ke masyarakat. Tidak, bahwa menikah itu bukan batasannya umur, tapi kedewasaan dan kesiapan matang untuk betul-betul menjalani rumah tangga. Jadi bukan tolak ukurnya umur. Itu mungkin yang ininya. Jadi kalau langkah-langkah ya, kami ketika diminta bantuan oleh pihak-pihak, kemarin juga kita ke Mandua dengan DP3A untuk memberikan edukasi ke anak-anak siswa baru di sana. Kita berikan pemahaman dan kita gerakan mereka untuk berani mengatakan tidak untuk pernikahan anak. Itu juga kita ini kan. Dari samping juga saat ini juga kita sudah kemarin juga menyusun nota kesepahaman dengan pemerintah daerah untuk terus secara masif memberikan kesadaran dan pemahaman ke masyarakat agar efektivitas, saya bilang tadi, teori efektivitas ini bisa betul-betul terwujud dalam menekan perkawinan anak di Kutai Kartanegara. Baik, luar biasa sekali. Dan kemudian Pak Heru, bagaimana strategi mengubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap nikah muda ini sebagai solusi atau faktor ekonomi juga, Pak? Ya, sebelum ke sana ya, saya bicara tentang apa yang ditanyakan ke Pak Ketua tadi. Jadi kita bangun kolaborasi, karena memang sasaran kita adalah anak muda. Dan anak muda itu kita lebih masuk ke dalam dunia pendidikan. Karena mereka yang masuk ke dunia pendidikan ini kan akan lebih mudah kita berikan pemahaman, karena mereka adalah individu-individu yang menuntut ilmu. Nah, makanya kemarin kita kerjasama, kebetulan penerimaan siswa baru di sekolah negeri, kita undang Pak Ketua, respon betul luar biasa Pak Ketua ini. Ketika kita sampaikan, beliau langsung respon, ya apa yang harus saya lakukan. Ya bilang beliau tadi kita pasif, tapi kami yang mengajak beliau untuk bisa terlibat langsung, karena beliau bisa bercerita. Kita akan bicara mengenai data, bicara mengenai riset. Ini yang memutuskan. Bahkan nanti kami sudah mencanangkan dengan bidang-bidang yang ada, termasuk bidang yang penanganan itu, kita akan mengambil figur-figur yang menikah anak yang mengalami kondisi-kondisi yang itu, sehingga mereka bisa menceritakan kondisi-kondisi sebenarnya ke lingkungan masyarakat, ke lingkungan sekolah. Bukan hanya psikolog aja yang dihadirkan, betul. Mereka yang mengalami trauma dalam proses pernikahan anak ini juga kita ambil nanti. Kita coba identifikasi dulu. Tapi ini mereka yang memang memiliki kemampuan komunikasi dan menjelaskan kondisi-kondisi yang mereka alami. Jadi ini supaya menyadarkan pada masyarakat. Jadi kalau strategi dan sebagainya, banyak strategi seperti saya sampaikan tadi. Membangun sebuah inovasi, membangun sebuah kolaborasi. Kita memperkuat komunitas nih. Ya kan, dalam dunia media sosial sekarang kan yang dikuatkanlah komunitas. Kita membangun agen-agen nanti. Agen-agen, makanya ada forum anak, kita bangun forum anak, ada lembaga di masyarakat, perlindungan perempuan berbasis masyarakat. Itu menjadi agen-agen kita. Bahkan di KB itu ada duta generasi remaja. Nanti mereka kita ajak, kita memberikan pemahaman yang sehingga mereka agen-agen, karena teman sebaya ini akan lebih mudah memberikan edukasi. Ya. Kalau menghadapi pandangan budaya masyarakat dan sebagainya, ya saya kira paham sekali masyarakat kita ini terbagi dalam 3 gradasi kan, masyarakat high teknologi, masyarakat produksi, dan masyarakat tradisional. Tapi komposisi paling banyak kan tradisional. Ketika tradisional pasti aspek budaya ini yang paling dominan, yang paling. Tapi kalau sudah industri, otomatis aktivitasnya tinggi sehingga mereka akan berpikir dengan matang. Ada konsep frugal living dan sebagainya, itu juga mempengaruhi cara berpikirnya kan nanti ke depannya kan, bangun sebuah keluarga yang berkualitas, bagaimana keluarga menghadapi situasi ekonomi dan sebagainya. Nah, ini strategi-strateginya kita harus jangan berhenti, harus hidup setiap saat sesuai dengan dinamik yang ada. Jadi kami nggak mungkin hari ini strateginya seperti ini ya, 5 tahun ke depan harus berubah lagi nih, karena masyarakat apalagi nanti menyongsong ibu kota negara. Ini yang kita hadapi bukan lagi gaya kehidupan perubahan yang
dinamika lokal seperti ini itu sudah nasional dan internasional. Nah ini kita harus betul-betul persiapkan, jangan sampai kita jadi orang yang gagap terhadap perubahan yang ada. Anak-anak kita menjadi anak yang hebat nanti kita berharap kita berharap seperti sekolah-sekolah unggulan yang ada, dan di Kukar harus ada sekolah-sekolah unggulan yang bisa mensupport keberlangsungan Kutai Kartanegara yang lebih baik lagi ke depan, sebagaimana konsepnya tadi Kutai Kartanegara terbaik kan, Kukar idaman terbaik. Nah maka kita harus betul-betul dibilang Pak Bupati, jangan kita itu bekerja seperti biasa-biasa, ini harus lebih optimal lagi. Dan kami menyiapkan itu, maka kami udah di kantor arahan Pak Bupati kemarin bentuk super team, kita secepatnya bentuk super team dalam konteks bagaimana membangun strategi, bagaimana merespon perubahan yang ada, bagaimana juga membangun kolaborasi dengan semua, dan bagaimana mengajak komunitas-komunitas dari yang ada di masyarakat ini yang bisa diperkuat itu. Saya kira kita bekerjanya harus on the track dan juga melihat dinamika perkembangan yang ada. Saya kira itu. Baik, luar biasa sekali. Dan kita jeda iklan sejenak dulu Pak, kita akan kembali lagi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Sobat RPK, hidup di dunia yang penuh tantangan ini tidak selalu mudah. Salah satu tantangan yang sering kali terabaikan adalah bullying di sekolah, di tempat kerja, bahkan di dunia maya. Dan bullying dapat terjadi di mana saja. Bullying bukan hanya sekedar ejekan atau perundungan. Ini bisa berakibat serius bagi korban, termasuk masalah kesehatan mental, rasa percaya diri yang menurun, bahkan hingga depresi. Waspada! Jika kamu melihat atau mengalami bullying, jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Sampaikan kepada orang dewasa yang kamu percayai atau gunakan layanan yang ada di sekolahmu. Sobat, kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah yang bisa diabaikan. Setiap tahun, jutaan perempuan di seluruh dunia mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik hingga pelecehan seksual. Kekerasan terhadap perempuan merusak kehidupan, merampas martabat, dan menghambat kemajuan sosial yang kita semua cita-citakan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan keamanan bagi semua perempuan di sekitar kita. Setiap tindakan kecil dari kita bisa membuat perbedaan besar. Mulailah dengan tidak mengabaikan kekerasan, melainkan memberikan dukungan dan mendengarkan perempuan yang mengalami hal ini. Mari kita bersatu untuk menciptakan masyarakat yang aman dan adil bagi semua perempuan. Budi. Ih, dari tadi rebahan mulu. Kamu gak ngerjain tugas apa? Apa sih? Gak ngerti apa orang lagi me time? Me time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku aja. Ogah, males, mager. Is, gak asik banget sih. Ya udah, kalau gitu aku aja ikutan rebahan. Malah ikutan mager. Sobat, kebiasaan malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot dan bisa terkena osteoporosis, cepat lelah, dan yang sangat mengkhawatirkan, fungsi otak bisa menurun loh. Makanya, suka gerak dong dengan aktivitas positif apa aja. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara. The songs that make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6
Baik Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama Pak Hiro dan Pak Samsul dengan tema kita pada pagi hari ini, peran pengadilan agama dalam gerakan cegah nikah anak di Kutai Kartanegara. Dan Pak, kita kan tadi sudah berbicara tentang peran pengadilan agama dalam pencegahan nikah anak. Mungkin banyak Sobat RPK yang juga belum tahu Pak nih, tugas dan fungsi dari pengadilan agama Tenggarong ini apa Pak? Oke. Pengadilan Agama Tenggarong ini adalah salah satu lembaga yudikatif ya, di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena Mahkamah Agung itu adalah lembaga yudikatif tertinggi di negara kita yang membawahi lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Jadi peradilan itu di Indonesia ada 4 lingkungan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Kemudian ada penambahan tahun 2023, kewenangan pengadilan pajak yang semula di bawah Kementerian Keuangan juga sekarang sudah ditarik ke bawah Mahkamah Agung. Jadi sehingga ada 5 peradilan. Nah, peradilan agama itu tersebar di seluruh Indonesia di setiap kabupaten. Nah, mereka punya kewenangan, tidak hanya, kadang masyarakat itu kalau bicara tentang pengadilan agama kan di kepalanya langsung cerai gitu kan, cerai. Padahal perkara yang ditangani di pengadilan itu banyak. Tidak hanya urusan cerai, ada dispensasi kawin, isbat nikah atau pengesahan nikah, waris, wasiat, zakat, impak, wakaf, kemudian harta gono gini, sampai dengan perbankan dan ekonomi syariah pun itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Jadi kami ini setiap harinya melayani masyarakat yang menjadi wilayah yurisdiksi kami, yaitu seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang punya masalah hukum terkait dengan yang ada kewenangannya di kami. Jadi yang mau ada sengketa waris, sengketa harta gono gini, pengangkatan anak, asal usul anak, pengesahan nikah, dispensasi kawin, sengketa wakaf, sengketa zakat dan sebagainya yang terjadi di masyarakat itu juga menjadi kewenangan kami. Jadi kami melayani masyarakat Kutai Kartanegara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang mereka hadapi, seperti itu Mbak. Jadi kalau bicara secara bahasa undang-undang itu, pengadilan itu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. Jadi kewenangan peradilan umum itu ada, kewenangan peradilan agama itu ada, tata usaha negara apa saja perkaranya, militer apa saja perkaranya, pajak apa saja kewenangannya, itu semua ada dalam undang-undang masing-masing. Mungkin itu sekilas tentang kedudukan pengadilan agama. Jadi kadang orang mikirnya cuma urusan cerai gitu kan, padahal tidak. Nah, itu. Tapi memang jumlah perkara dari yang ditangani itu ya paling banyak memang perceraian, tapi sekitar 30%-nya yang bukan perceraian. Ada wasiat, ada waris segala macam itu ada. Baik, luar biasa sekali. Dan terakhir Pak, penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, pesan dan harapan untuk anak muda di Kutai Kartanegara terkait pencegahan nikah anak dini nih Pak. Mungkin Pak Hiro dulu Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati dan kemuliakan Bapak Ibu sekalian, pemirsa dan anak-anakku yang ikut menyaksikan ya kegiatan kita hari ini. Bahwa sebentar lagi kita akan memasuki hari perayaan kemerdekaan negara Indonesia ya, pada tanggal 17 Agustus. Jadi tahap waktunya kita 2045 akan memasuki masa keemasan. Amanah pending father kita itu kan bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, termasuk bagaimana menciptakan ketertiban dunia yang damai. Nah, yakinlah bahwa kalau kita tidak melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap pernikahan anak ini, maka kita akan mengalami kemunduran dalam proses pencapaian kesejahteraan itu. Karena ini salah satu akar masalah yang harus kita tangani bersama. Jadi kalau kita ingin Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih maju, Indonesia lebih makmur, maka salah satu langkah yang harus kita lakukan, mari sama-sama kita mencegah pernikahan anak ini. Kemudian bagaimana mendorong suatu kawasan lingkungan komunitas kita yang betul-betul kuat dalam membangun ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat kita,
untuk bisa mencegah pernikahan anak. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan, kita sudah mengurai atau memberikan sebuah solusi terhadap persoalan-persoalan yang menjadi upaya kita untuk mewujudkan sebagai negara besar, negara merdeka untuk mewujudkan kesejahteraan itu. Saya kira itu. Jadi mari berkomitmen, mari melakukan langkah gerak bersama untuk mencegah pernikahan anak. Saya kira itu. Baik, Pak Samsul silakan Pak. Baik, saya melihat ya, karena di lapangan sebagai pelaku yang bersentuhan langsung dengan kasus-kasus perkawinan anak ini, bisa menyampaikan kepada adik-adik atau anak-anak di Kutai Kartanegara bahwa menikahlah ketika kalian sudah siap. Kalau kita bicara dari sudut agama Islam, ada hadis Nabi itu yang mengatakan barang siapa yang sudah sanggup untuk menikah maka menikahlah. Kata garisnya di situ sanggup. Nah, ini harus dipahami, sanggup itu tidak hanya sanggup dalam artian kecil, tapi itu kompleks. Kesiapan mental, kesiapan ekonomi, kesiapan psikologi, itu betul-betul dipertimbangkan. Jangan sampai, jadi menikah itu bukan untuk coba-coba. Jangan menikah untuk coba-coba. Menikahlah ketika kalian sudah siap. Karena ketika kalian menikah tidak siap, itu hanya akan mendatangkan kemudaratan bagi kehidupan kalian. Jadi saya pesan kepada adik-adik dan anak-anak di Kutai Kartanegara, jangan memilih jalan menikah muda atau menikah di bawah umur ketika kalian belum siap untuk itu. Lebih baik menjadi orang yang terus mengejar cita-cita untuk bisa mengembangkan potensi yang begitu besar di negara kita ini. Kita butuh orang-orang hebat. Nah, kita butuh orang-orang hebat, dan orang-orang hebat itu harus dibentuk dari sedini mungkin. Kalau tidak dari sedini mungkin, maka sulit terbentuk. Jadi mari kita lawan dan kita cegah, jangan sampai pernikahan anak di Kutai Kartanegara terus terjadi. Sudah saatnya kita stop bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hero dan Pak Samsul sudah berkenan hadir dan membersamai Dodah Bekesah pagi ini. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Semoga sinergi antara Pengadilan Agama, DP3A dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga upaya pencegahan pernikahan usia dini tidak hanya menjadi slogan tetapi benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Dengan komitmen bersama, mari kita wujudkan Kutai Kartanegara sebagai wilayah yang ramah anak, tempat tumbuh kembang yang aman dan penuh harapan bagi generasi penerus bangsa. Dan akhirnya saya Dea Faradila mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Odah Bekesah selanjutnya, tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat, demikian Odah Bekesah hari ini. Sampai jumpa di 100.6 FM, pilihan terbaikmu.